Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-23. Dan sekarang, kita akan membahas prediksi Boruto TBV chapter 16 part ke-24. Nah, pada part ke-23 sebelumnya, Kawaki datang ke laboratorium tempat Amado berada. Tujuan Kawaki ke sana adalah untuk membuktikan perkataan Boruto tentang karmanya yang telah diberi lemiter oleh Amado. Ada sedikit perdebatan antara mereka. Karena Kawaki tidak mendapat jawaban dari Amado, dia pun akhirnya meninggalkan ruangan laboratorium tersebut. Namun, Amado kembali memanggil Kawaki. Apa yang akan dikatakan Amado kepada Kawaki? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Kawaki yang memasuki ruangan laboratorium. Setelah memasuki ruang kerja Amado, Kawaki pun menemukan Amado yang sedang duduk di depan komputer dan sedang mengerjakan sesuatu. Di sisi lain, Amado yang menyadari kedatangan Kawaki pun bertanya kepada Kawaki bahwa apa yang sedang dilakukan di sini. Kawaki berkata pada Amado, "Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ini soal karma. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, bukan?" Amado yang memasang ekspresi heran pun membalas, "Apa yang kau maksud, Kawaki?" Terlihat, Kawaki dengan ekspresi yang terlihat marah melanjutkan perkataannya. "Tidak usah berpura-pura tidak tahu. Kau memasang limiter pada kekuatan karmaku, kan? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Lalu, apa tujuanmu sebenarnya?" Amado membalas, "Tunggu sebentar. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Apakah kau tahu dari Boruto?" Di sisi lain, Kawaki yang mendengar hal tersebut terlihat marah dan langsung mengangkat kerah baju dari Amado. Kawaki berkata pada Amado, "Jika iya, lantas kenapa? Jangan main-main denganku." Amado dengan santai membalas, "Apa kau percaya begitu saja? Apalagi dia adalah buronan yang telah membunuh ayahmu, kan? Apakah semudah itu kamu percaya orang asing?" Setelah mendengar jawaban dari Amado, Kawaki pun melepaskan tangannya dari kerah baju Amado. Terlihat, Kawaki langsung keluar dari ruangan tersebut. Namun, hanya beberapa langkah, tiba-tiba saja Amado berkata, "Kau Kawaki dari anggota Kara, kan? Dan Boruto adalah Uzumaki Boruto." Setelah mendengar perkataan dari Amado, Kawaki pun terkejut. Kawaki berkata, "Dari mana kau tahu soal itu?" Amado membalas, "Sudah lama aku mengetahui hal tersebut. Bukti yang cukup kuat ada pada modifikasi pada tubuhmu dan juga karmamu. Aku sengaja merahasiakan ini darimu. Hal ini kulakukan demi keselamatan diriku." Di sisi lain, Kawaki yang mendengar hal tersebut membalas, "Jadi, yang dikatakan oleh Boruto itu benar." Amado melanjutkan perkataannya, "Benar, aku ingin kau tetap hidup apapun yang terjadi." Kawaki membalas, "Apakah kau tidak lihat aku tidak bisa berbuat apa-apa jika berhadapan dengan Shinju itu? Sekarang, aku butuh kekuatan lebih untuk menghadapi para Shinju itu bersama Boruto." Amado membalas, "Jadi, kau ingin aku membukakan limiter milikmu, ya?" Adegan pun beralih ke Code yang berada di desa Sunagakure. Terlihat, Code sedang duduk dan menatapi Shinki yang telah menjadi pohon. Code dengan wajah kesalnya berkata, "Monster-monster sialan itu, beraninya mereka mempermainkan aku. Bagaimanapun caranya, aku akan mengambil bocah tersebut dan memakannya. Sekarang aku harus menemukan temannya Boruto itu. Kalau tidak salah, dialah yang memberikan semua informasi kepada Boruto. Siapa dia sebenarnya? Aku jadi penasaran." Adegan pun beralih ke lokasi dimensi persembunyian Jubi. Terlihat, banyak para Shinju yang berkumpul. Rui berkata pada Jura, "Jadi Kak Jura, apakah kita harus bergerak untuk memakan target kita?" Jura membalas, "Soal itu kita tunda dulu. Soalnya ada ancaman yang lebih besar yang akan menimpa kita. Jika tidak segera dihabisi, takutnya rencana kita akan gagal." Rui membalas, "Siapa yang akan menghalangi kita? Biar aku bunuh sekarang juga." Jura melanjutkan perkataannya, "Dia adalah Otsutsuki Boruto. Dia adalah orang yang berbahaya. Apalagi, dia juga mendapatkan banyak informasi dari kolaboratornya itu." Rui membalas, "Jadi, prioritas pertama kita adalah memusnahkan Boruto bersama kolaboratornya. Kapan kita akan bergerak, Kak Jura?" Jura membalas,
Kita akan bergerak sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Setelah mengatakan tersebut, Jura pun memanggil Matsuri. Jura berkata pada Matsuri, "Matsuri, apa kau menemukan tanda-tanda keberadaan kolaboratornya di saat kau berada di sana?" Matsuri membalas, "Tentu, aku menemukan jejaknya. Kurasa dia berada di perbatasan desa Sunagakure. Kemungkinan dia memasang segel pelindung agar keberadaannya tidak bisa dirasakan." Setelah mendengar jawaban dari Matsuri, Jura pun mengumpulkan para Shinju. Jura berkata, "Sekarang kita akan mulai bergerak mencari kolaboratornya itu." Di sisi lain, Ryu yang senang pun berkata bahwa dirinya tidak sabar untuk bertarung dan memakan targetnya nanti. Terlihat, para Shinju mulai mengikuti Jura. Adegan pun beralih ke desa Konoha, tepatnya di rumah sakit. Di sana, ada 10 Himawari, Sakura, dan Ino. Sakura berkata pada Inojin, "Sekarang kau sudah sembuh total. Kau bisa melanjutkan istirahat di rumah jika kau mau." Inojin mendengar itu pun berterima kasih kepada Sakura karena telah menolongnya. Namun, Sakura mengatakan bahwa yang telah menolong Inojin adalah Himawari. Setelah mendengar fakta tersebut, Inojin pun berterima kasih kepada Himawari. Di sisi lain, Ino yang telah melihat anaknya telah pulih total langsung memeluknya sambil berkata bahwa dirinya sangat khawatir tentang keselamatan Inojin. Inojin mendengar itu pun tidak bisa berkata-kata. Tak lama setelah itu, Sakura menanyakan apa yang sedang terjadi di desa Konoha sehingga Inojin menjadi seperti ini. Shikade membalas, "Ini semua karena monster aneh yang ingin menargetkan Himawari. Mereka juga menargetkan Himawari karena ada sesuatu yang mereka inginkan darinya." Terlihat, Ino dan Sakura yang mendengar perkataan dari Shikade pun terkejut. Tak lama setelah itu, Ino berkata bahwa Shikamaru pernah berkata bahwa itu adalah manusia pohon dewa. Sakura membalas, "Manusia pohon dewa?" Ino melanjutkan perkataannya, "Untuk lebih detailnya, aku belum tahu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Ino pun mengingat-ingatan seseorang yang mengatakan bahwa Jubi telah berevolusi karena adanya campur tangan Cord. Ternyata, yang mengatakan hal itu adalah Boruto. Terlihat, Ino mengingat perkataan Boruto secara samar-samar. Tak lama setelah itu, Ino pun mengalami pusing. Di sisi lain, Sakura yang melihat itu berkata pada Ino, "Apa kau baik-baik saja, Ino?" Ino membalas, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Ino pun berkata dalam hati, "Ingatan apa ini? Dan siapa yang mengatakan hal tersebut?" Adegan pun beralih ke Shikamaru yang berada di ruang kantor Hokage. Terlihat, dia pun masih memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang memanggil Shikamaru. Shikamaru yang mendengar panggilan tersebut langsung melihat ke bawah. Shikamaru berkata, "Seekor katak." Ternyata, itu adalah katak Kashikoji. Kashikoji berkata pada Shikamaru, "Jangan menunjukkan reaksi berlebihan." Shikamaru berkata pada Kashikoji, "Siapa kau sebenarnya?" Kashikoji membalas, "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku berada di pihak Boruto. Saat ini, kau ingin bertemu Boruto dan menanyai tentang Shinju itu kan? Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Cepat atau lambat, para Shinju itu akan datang ke Konoha kembali. Mereka akan mencari target mereka masing-masing. Jika ada masalah di Konoha, Boruto akan segera ke sana untuk membantu kalian." Adegan pun beralih ke Shinji Ryu, Mamushi, dan Hidari yang berada di desa Konoha. Terlihat, mereka mulai berjalan untuk mencari target mereka. Di sisi lain, tim sensor pun menyadari keberadaan mereka. Salah satu tim sensor berkata pada Shikamaru, "Lapor Tuan Hokage ke-8. Kami mendeteksi 2 cakra tak dikenal dan 1 cakra Uchiha Sasuke di bagian barat desa Konoha." Shikamaru membalas, "Apa? Mereka datang kembali? Kalau begitu, kirim Konohamaru, Mitsuki, dan beberapa shinobi Jonin lainnya." Salah satu tim sensor membalas, "Baik, kami akan segera menghubungi mereka." Setelah selesai melapor, Shikamaru pun berkata dalam hati, ternyata apa yang dikatakannya itu benar. Adegan pun beralih ke Shinji Ryu bersama lainnya. Ryu berkata, "Apa yang akan kita lakukan di sini, Kak Mamushi?" Mamushi membalas, "Kita akan membuat kekacauan di sini." Di sisi lain, Hidari pun melihat Sarada yang berada di kejauhan. Dengan cepat, Hidari langsung menggunakan tarcakar dan menyerang Sarada. Namun, Konohamaru dan Mitsuki tiba-tiba datang dan menangkis serangan tersebut. Terlihat, Hidari langsung masuk ke dalam tanah cakar untuk menjaga jarak. Sarada menyadari kedatangan Konohamaru dan Mitsuki pun terkejut. Di sisi lain, Ryu berkata, "Jadi, ini orang-orang yang akan kita lawan." Hidari membalas, "Bukan. Orang yang akan kita lawan sesungguhnya ada di atas sana." Mendengar perkataan dari Hidari, Ryu pun langsung melihat ke atas tiang yang ada di hadapan mereka. Ternyata, itu adalah Boruto. Dan, cerita pun habis sampai di sini. Ternyata, Jura sudah memulai rencananya dengan mengirim Hidari, Ryu, dan Mamushi ke desa Konoha. Namun, untungnya Boruto tiba di lokasi tersebut bersama lainnya. Apakah tim 7 akan bersatu kembali untuk melawan Shinji itu? Nah,
Untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan lanjutkannya kembali pada part ke-25. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.